pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Merasa diberlakukan tidak adil dalam pembagian saham, masyarakat adat 3 kampung berunjuk rasa di kantor Bupati Mimika. Kasus COVID-19 di Merauke terus bertambah, jumlah penderita mencapai 13 orang. Presiden apresiasi Pemda Papua yang sukses gelar PON dan Peparnas. Sekelompok warga yang tergabung dalam forum pemilik hak sulung tanah ulayat Tembagapura Senin lalu berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika. Kelompok ini mewakili 3 kampung, yakni Kampung Singa, Wabanti, dan Arwanop. Mereka kecewa dengan pemerintah daerah karena tidak transparan memberikan porsi saham PT Freeport kepada masyarakat adat. Ketidakadilan pemberian jumlah saham tersebut menuai kekecewaan masyarakat adat dari 3 kampung. Mereka mengaku hingga saat ini saham yang dijanjikan Pemda sebesar 4% belum ada kepastian. Pendemo mengaku sudah 3 kali menyurati Bupati untuk bertemu, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Negara sudah kasih, hanya Indonesia yang tangan-tangan. Apa? Indonesia itu siapa? Kurang ajar itu! Kalau berani ketemu saya, kenapa lari-lari dari saya? Kalau dia laki-laki. Selama saya berjuang, saya kejar dia sampai 3 tahun. Berjuang apapun yang cuma 2 tahun. Berhasil. Hanya kejar terus 3 tahun. Kejar dia terus. Apa yang kamu tangan-tangan ke orang kaya begitu? Tidak ada manusia lain kan? Tidak ada orang pintar lain. Apa kelebihannya? Hal terus kembali. Saya juga orang kaya juga. Saya juga bisa jadi orang kaya kalau bukan pinjai saya sendiri. Itu siapa? Dia orang kaya apa? Dia hasil pencuri kok. Kalau saya tidak. Menurut pengunjuk rasa, dari 10% saham Freeport yang diberikan ke Provinsi Papua, 7% adalah milik Kabupaten Mimika, dan 4% dari jumlah tersebut diberikan kepada masyarakat adat 3 kampung pemilik hak ulayat. Para pengunjuk rasa mengancam akan terus berunjuk rasa hingga aspirasi mereka diterima Bupati. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi Senin kemarin meringkus seorang pemuda yang diduga melakukan pembunuhan terhadap salah satu warga Kampung Matandi. Ulah sang pemuda hampir saja memicu pertikaian antar kampung. Kasus pembunuhan ini masih terus diselidiki polisi di Merauke. Hingga saat ini polisi belum sepenuhnya mengungkap hasil penyelidikan ke media. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif dan kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat. Koordinasi dengan tim yang ada di lapangan, menyangkut teknis dan apa yang dipandang perlu menyangkut itu. Karena saya belum dapat berita bagaimana cara dia membunuh dan apa alasannya. Saya tidak boleh sembarangan karena ini menyangkut orang yang dibunuh. Ditangkap di mana Pak Kapolres semalam tuh? Nanti akan kita jelaskan di acara tertentu. Ahad kemarin seorang pemuda tewas ditikam pelaku di sebuah pesta. Saksi mengatakan peristiwa pembunuhan berawal dari cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku diduga dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosi. Buntut kematian tersebut, keluarga korban mendatangi kampung pelaku dan hampir saja terjadi aksi anarkis bila aparat tidak segera datang menghalau massa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan polisi disiagakan dalam operasi Zebra Kartens. Operasi ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas atau cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Matius Fakiri memimpin langsung gelar pasukan yang digelar di lapangan Polda Papua Senin kemarin.
Kapolda Papua mengatakan operasi Zebra selain untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, juga akan mensosialisasikan pada warga agar terus mematuhi protokol kesehatan. Pasukan dalam rangka operasi Zebra Kartels tahun 2021. Kesempatan pagi ini juga saya selaku pimpinan Polda Papua sekaligus juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan pimpinan Polri atas seluruh dedikasi kerja keras rekan-rekan yang telah sama-sama kita mengawali mulai berbulan-bulan menyiapkan penyelenggaraan PON dan Peparnas 16 yang baru saja berakhir. Pimpinan Polri mengapresiasi itu, menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi kami Seltik Lancar, Wangikan Seltik Car, lantas menjelang Natal 2021 dan tahun baru 2022 di tengah pandemi COVID-19, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sejak Januari 2020 hingga Oktober tahun ini terjadi 826 kasus kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut turun 45% dari tahun sebelumnya. Sementara korban yang meninggal dunia sejak Januari hingga Oktober 2021 tercatat 337 orang. Polisi menghimbau setiap pengendara agar menyiapkan surat kelengkapan kendaraan dan tetap memperhatikan prokes. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi Zebra hari ini mulai digelar di Merauke selama 1 bulan. Operasi ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Merauke yang cukup tinggi. Operasi Zebra akan difokuskan di sejumlah kawasan rawan penyebaran COVID-19 untuk mengurangi tingkat penyebaran selain menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Atau ada penurunan tren. Walaupun saat ini tingkat kecelakaan itu sudah mulai agak menurun, tetapi kita akan pertegas. Kita akan pertegas hal-hal yang spesifik menyangkut kecelakaan. Contoh, siapa yang melaksanakan audit. Contoh, kematian itu bukan saja dari manusia, tapi juga dari kendaraan. Jadi mungkin rem akan kita perhatikan, bannya sudah mulai bulat atau licin atau bagaimana, lampu sen kanan jangan sampai tiba-tiba jadi sen kiri, itu seperti apa, dan hal-hal spesifik tentang SIM-nya. Tidak sedikit orang-orang kecelakaan ini pertama tidak punya SIM, hanya karena ingin naik motor, udah dengan secari surat apa saya tidak tahu, berani dari jalanan, dan anak sekolah. Kita perhatikan. Dalam operasi Zebra ini, polisi juga menertibkan kalangan pelajar yang tidak memiliki SIM, namun sudah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Agar razia berjalan efektif, polisi juga akan menggandeng Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan POM TNI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Kampung Caruk, Merauke, tepatnya di kawasan perbatasan RI Papua New Guinea. Sebuah mobil yang membawa 6 penumpang tiba-tiba oleng di kilometer 160 saat dipacu kecepatan tinggi. Kendaraan yang melaju dari Kabupaten Bovendigul itu langsung terperosok ke dalam parit. Salah satu korban, seorang wanita, meninggal dunia, sementara 5 penumpang lain termasuk sopir selamat dan menderita luka-luka. Diduga pengemudi kehilangan kendali karena kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk kita menetapkan dia sebagai tersangka kan kita harus lidik dulu ya, terus kalau memang memenuhi unsur ya nanti ditetapkan sebagai tersangka. Cuma saat ini karena masih berduka kita amankan dulu ya gitu ya. Korbannya berapa orang, Pak Bukasat?
Korbannya yang dalam mobil itu cuma yang parah kan yang meninggal itu ya. Yang lainnya cuma luka ringan. Itu sering terjadi kecelakaan di jalur sana seperti apa? Mungkin pelantarannya Ya kalau sering. yang jelas saya 2 minggu lalu saya sosialisasi loh ke Muting ke perusahaan-perusahaan. Memang kalau kendala daerah sana tuh yang pertama kecepatan. Karena jalan mulus terus otomatis orang akan melaju memacu kecepatan. Korban yang meninggal diketahui seorang pegawai negeri sipil yang baru saja melakukan kunjungan dinas. Saat ini polisi masih melakukan penyidikan dan belum menetapkan status tersangka bagi pengemudi. Pengendara dihimbau agar berhati-hati saat cuaca hujan, jalan menjadi licin dan kendaraan mudah tergelincir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Setelah sempat melandai, kasus positif COVID-19 di Merauke kembali meningkat. Dinas Kesehatan saat ini tengah bekerja keras melakukan tracing atau pelacakan untuk mencegah agar kasus COVID-19 tidak meningkat kembali. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, pemerintah daerah akan gencar melakukan pelacakan untuk menemukan kasus baru, sehingga masyarakat tidak terlena dengan kasus COVID-19 yang saat ini cenderung menurun. Tetap jalan terus. Kenapa kasusnya dimuncul kembali? Karena 3T-nya itu tetap kita jalan. Kalau 3T-nya berhenti, ya kasusnya akan zero. Begitu. Kasus muncul karena apa? Karena ada tracing dan testing, sehingga muncul kasus. Kalau itu tidak dilakukan, ya zero terus gitu. Tapi apakah itu benar? Kan tidak. Sehingga ini kita tetap lakukan. Nah, kasus yang berkembang sekarang ini, ya awal-awal itu dari pasien. Ya, ada yang sakit, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit. Kemudian ternyata waktu diperiksa PCR, oh ada COVID, terpapar. Ya, mungkin datangnya bukan karena COVID-nya, tapi karena penyakit lainnya. Gitu. Kalau Gitu. metode treatment Kemudian yang sekarang juga ada yang juga dari pelaku perjalanan yang mau berangkat, kan harus periksa PCR. Ternyata hasil pemeriksaan ada yang positif. Hingga saat ini ada 13 pasien yang sedang dirawat. 4 orang dirawat di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri. Sebagian besar penambahan pasien COVID-19 disumbang pelaku perjalanan di Merauke. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar segera divaksin karena COVID-19 masih memungkinkan kembali merebak dan menimbulkan banyak korban. Para ahli epidemiologi masih menyatakan ancaman gelombang ketiga COVID-19 masih akan terjadi. Kewaspadaan terhadap COVID-19 tidak boleh berhenti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemda Papua yang berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Peparnas ke-16. Kedua ajang bergengsi ini berjalan dengan aman dan sukses. Keberhasilan penyelenggaraan PON dan Peparnas menurut Presiden adalah bukti bahwa Papua aman dan damai. Usai menutup Peparnas ke-16, Presiden meminta fasilitas olahraga yang dibangun di Papua bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga pencarian bakat muda bisa terus berlanjut. Selamat kepada Papua yang pertama telah sukses menyelenggarakan PON, dan yang kedua adalah sukses juga menyelenggarakan Peparnas, dan di Peparnas Provinsi Papua menempati tempat yang paling atas. Selamat, dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. PON dan Peparnas di Papua berjalan sukses. Keberhasilan ini mendapat pujian dari banyak pihak karena selama ini Papua dinilai tidak aman dan bergejolak. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pandemi diakui telah menyebabkan sektor pendidikan di Indonesia menjadi terbengkalai dan mengalami kemunduran. Penerapan belajar secara online ternyata tidak maksimal. Murid terbukti jenuh dan bosan belajar di rumah dan mengganggu psikologi siswa. Salah satu SMP di Merauke, yakni SMP Negeri 1 Buti, mencoba mencari jalan keluar agar pendidikan tetap berjalan baik di tengah pandemi.
Sekolah ini bekerja sama dengan sebuah produsen elektronik untuk membuat aplikasi yang bisa membantu siswa belajar secara daring. Aplikasi ini dinamakan Jelajah Ilmu. Aplikasi ini dinilai bisa membantu siswa belajar bila kasus COVID-19 merebak kembali yang mengharuskan siswa belajar dari rumah. Dilaksanakan oleh Keuskupan Bogor, saya melihat Mas Tony, dia bicara tentang Acer. Saya ikut banyak platform pembelajaran digital, tapi saya lihat Jelajah Ilmu ini beda, komprehensif banget. Kemudian yang selama ini kami mencurigai bahwa menggunakan media digital ini akan mempersulit murid, ternyata justru sangat gampang. Bahkan dari pembiayaan, lebih mudah kita menggunakan Jelajah Ilmu daripada kita tidak menggunakan Jelajah Ilmu ini. Jadi sangat komprehensif. Materi-materi yang ada di dalam itu saya betul-betul merasa suka. Dari awal Edukasi untuk Kabupaten Merauke ini, saya berharap seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA dipastikan mendapat sosialisasi, termasuk guru-gurunya. Kemudian dari pemerintah daerah akan mendukung dengan program pembiayaan untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin baru bisa dilaksanakan di 2022 program ini karena dukungan dana dan sebagainya. Sarana prasarana kita lengkapi sejalan dengan percepatan akses digitalisasi untuk seluruh kampung di Kabupaten Merauke. Wakil Bupati berharap seluruh sekolah di Merauke bisa menggunakan aplikasi ini karena dinilai sangat membantu siswa di tengah situasi pandemi yang masih mengancam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Kabupaten Puncak mulai menerapkan aplikasi berbasis elektronik di seluruh organisasi perangkat desa atau OPD. Aplikasi ini diberi nama Akib Imani atau Akselerasi Kinerja Pembangunan. Aplikasi ini baru pertama kali dipergunakan dan akan sangat membantu memperlancar tugas pegawai. Dengan aplikasi ini, setiap OPD akan terintegrasi dan transparan karena seluruh OPD akan melaporkan kegiatannya melalui aplikasi. Dalam sosialisasi yang dilangsungkan di salah satu hotel di Mimika, Kepala Bapeda Puncak mengatakan seluruh sistem perencanaan harus berbasis elektronik sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Jadi ini sudah terintegrasi, sehingga kami sosialisasi sistem perencanaan berbasis elektronik ini kepada setiap pimpinan OPD sehingga mereka harus memperhatikan, jangan abaikan sistem perencanaan, tapi betul-betul semua 1 tahun anggaran itu harus mengacu pada semua sistem perencanaan berbasis elektronik. Ya, jadi kami hari ini Bapeda punya waktu, kesempatan untuk kita sosialisasi supaya yang hadir ini adalah Kepala OPD dan Kasubag Program. Ya, dan mereka ini punya user masing-masing. Jadi kita sentralkan sistemnya di Bapeda, lalu setiap OPD akan buang pakai usernya, program kegiatannya disampaikan kepada Bapeda teruskan ke SPD. Selama ini seperti itu. Kegiatan sosialisasi aplikasi baru itu diikuti 5 OPD di Kabupaten Puncak. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Hari Pahlawan 10 November telah berlalu. Tetapi bagi puluhan anggota komunitas pecinta motor di Merauke, kegiatan memperingati Hari Pahlawan terus dilakukan. Senin kemarin mereka menggelar napak tilas untuk memperingati Hari Pahlawan. Ketua Komunitas Slamet Raharjo mengatakan, perjuangan pahlawan Indonesia harus selalu diingat dan dihormati, khususnya bagi generasi muda yang tidak sedikit melupakan jasa-jasa mereka. Antara klub sama itu memperingati Hari Pahlawan. Rutenya kemana ini? Rutenya dari sini kita menuju ke Parako, kemudian Raya Mandala, ke bandara, terus Tanjung Bupati, Mota Baru, kemudian kita kegiatan bakti sosial di Veteran.
bagikan beberapa bingkisan kepada para veteran. Konsepnya ini memang memakai pakaian adat atau perjuangan atau seperti apa ya? Ya, memang sengaja kita memakai kostum ya. Gitu. Kostum ini bebas, yang penting hari ini mereka memakai kostum yang ada yang mencerminkan perjuangan, ada yang mencerminkan profesi dan lain-lain. Napak tilas ini dibuka Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji. Ia juga memberikan bingkisan sembako kepada keluarga veteran dan warga yang terdampak COVID-19 di perumahan veteran Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.